Air, kasih air. Lu lihat nih kameramennya enggak, dia kesian. Ya, ya. Bagian lu nyanyi ribet banget ini lu sampai sono-sono ke toilet. Belum Pak, lagi Oma. Gue disuruh ke depan. Ya. Gue udah lari, Pak Denny di sini sendiri. Ya. Di depan gue, lo nggak satpam doang, nggak ada kamera Bu, nggak ada kamera. Ngapain nyuruh gue ke depan si Butet? Aduh. Oke, penyanyi orkes minum dulu boleh? Iya. Ayu Ting Ting baru dicas kayaknya ya, gesit banget baterainya full. Oh iya dia bisa datang kemanapun. Ayu Ting Ting bisa datang kemanapun. Oh. Enggak besok-besok yang gue takutin dia nyanyi ke sono keluar-keluar dia pulang lagi. Gue malah takutin dianya belum nyampe, suaranya udah nyampe. Di jalan dia nyanyi. Benar. Terus tadi dia ke toilet untung gak masuk. Kalau masuk kan lu di dalam. Gue PK. Kaget. Gue kaget. Nggak boleh Pak, nggak boleh masuk ke dalam. Nggak boleh. Ya Allah. Oke boleh silakan duduk ya. Pokoknya siap-siap disidak aja Pak kalau di sini. Iya, lu Pokoknya bisa kemana aja soalnya. tiba-tiba ya. Pak Denny disidak kan kalau lagi sampai daerah sini kabarin saya aja. Tonton ntar saya depan mobil Pak Denny. Oke. Nah. Baik. Dan hari ini juga kita mau mengucapkan Selamat Hari Ibu. Ya. Untuk Selamat Hari Ibu. Nah, semua ibu ya. benar. Dan kita punya video yang akan kita persembahkan buat Ruben Onsu. Wah. Kita lihat videonya ya. Ini dia. Ya. Gimana Iya. Lihat. Apa sih yang Ruben kangenin? Ya kangen mah pasti lah Iya. ya. Susah untuk bisa mengungkapkan mungkin untuk teman-teman yang ada di posisi yang sama pernah atau sudah kehilangan orang tuanya, khususnya mama gitu ya. Itu pasti merasakan yang saya rasakan atau mungkin ya punya cerita yang sama gitu ya. Karena nggak ada yang bisa disampaikan pakai kata-kata. Ya selain kangen ya, pasti gitu. Jadi Biasanya ngapain kalau di hari ibu? Ke makam kah? Atau... ya berdoa aja, berdoa gitu. Pasti kalau ke makam tuh pas hari Seringnya. besar atau di hari lahirnya gitu. Jadi ya kayak terkadang kalau banyak aku pikirkan jadi saya menjadi orang yang gak bersyukur gitu. Iya. Tapi yang saya minta sebenarnya juga bukan hal yang sulit, tapi saya yakin sulit untuk dikabulkan. Ya. Gitu. Makanya harus saya yang mengkoreksi diri, harus saya yang lebih lihat lagi seperti apa. Karena ternyata apa yang setelah saya punya saat ini gitu, apa yang setelah saya miliki saat ini akan terasa sia-sia kalau tidak ada orang tua. Ya. Jadi terkadang kita suka merasa hebat, terkadang kita suka merasa bisa tanpa mereka. Terkadang kita suka merasa terganggu ketika ditanyakan atau dikhawatirin. Dihubungin ya. Ya, dihubungi, kita suka merasa terganggu. Ngerasa orang tua gue ribet nih. Ini gini, saya pernah ada di fase itu. Tapi ya akhirnya hal yang saya rindukan cuman kepingin ditelepon. Hal-hal yang dulu pernah saya lawan. Iya. Sekarang Ya. malah dikangenin. Malah Sekarang dicariin malah ya. dikangenin. Malah dicari. Jadi buat saya ya kesempatan demi kesempatan yang kemarin-kemarin ini sudah Tuhan berikan ya harusnya buat saya bisa manfaatkan ya. Tapi seiring berjalannya waktu baru saat ini saya bisa mengerti bagaimana beratnya menjadi orang tua itu nggak gampang. Mereka orang tua itu kan jarang banget menangis, jarang banget ibarat arti mengeluh hal yang pribadi atau sensitifnya. Paling yang dia ceritakan hal yang bisa dikonsumsi sama pikiran kita. Tapi kalau yang enggak, saya yakin sekali semua orang tua siapapun
pasti pandai menyembunyikan rasa lukanya, sakitnya gitu. Jadi yang Gak mau kelihatan sedih depan anaknya. iya. Jadi kalau yang saya iri itu ya cuman ya kayak Ayu, saya iri karena dia masih ya teleponan sama ibunya ya. Iya. Mas ini. Jadi saya ya berusaha untuk ya bisa melewati itu tapi sebenarnya tidak bisa. Jadi ya terlihat keras padahal tidak keras gitu. Karena saya hanya ingin nggak ada lagi masalah tapi kalau sama orang tua tuh kayak lagi pengen bersandar, pengen cerita gitu. Ngobrol. Kepingin punya banyak memori yang ya Ayu bisa banyak menceritakan begini yuk, begini bu, begini. Tapi saya itu ya nggak bisa gitu. Jadi hari ibu tuh buat saya hari penting sekali. Tapi untuk saya merayakan spesial khusus itu buat ibu saya kehilangan ibu sudah cukup lama tapi sampai sekarang masih susah melewati hari ini kayak lama gitu. Hari ini kayak lama banget. Dan ya mau masuk tanggal 22 pasti saya udah takut lebih deg-degan dimasuknya hari raya gitu ya. Saya lebih deg-degan karena ini pasti dirayakan oleh semua orang. Pasti ini dirasakan oleh semua orang tapi ya mungkin di antara teman-teman saya di Brownies ya. Iya. Saya yang udah nggak ada semua gitu. Jadi ibu nggak ada, ya bapak juga nggak ada gitu. Jadi mau ngomong apapun itu ya saya lebih ya harus bisa melewati ini. Tapi ya saya nggak kuat. Jadi ya saya pasti nangis lagi, sedih lagi gitu karena sedihnya itu ya rasa kerinduan ungkapan ini tidak bisa disampaikan lagi. Nggak akan bisa hilang juga ya. Iya, nggak akan bisa hilang. Jadi nggak bisa disampaikan untuk secara langsung ngobrol gitu enggak. Tapi kalau saya pribadi ketika saya berdoa, ya sering saya lakukan setiap hari sampai detik ini. Saya menemukan gejolak hati yang saya susah untuk saya ungkapin. Ya saya cuman bercerita dan saya yakin orang tua saya pasti merasakan apa yang saya lagi rasakan gitu. Nah, dari apa yang terjadi sama kakak Ruben, buat sekarang nih buat temen-temen, para penonton yang masih ada, puas-puasin. Iya, Pak Denny Karena juga kan ya? iya, Mama belum saya mama sama Ruben. Sudah papa, mama juga sudah nggak ada. Cuman lewat doa aja kita ketemu. Apalagi di momen hari ibu nih biasanya tuh kalau Biasanya pagi ngapain, Pak? kalau pagi gue ke nyari gelang. Karena mama tuh iya nyari kado. Pagi-pagi sebelum berangkat syuting tuh gue nyari ke pasar Cibubur, toko langganannya mama. Gue beliin gelang, kalung, anting. Sampai datang ke mama sambil ngucapin hari ibu nih hadiah buat mama. Dan Pak Denny tuh termasuk anak yang memang deket sama mama Oh, ya deket Pak? banget. Deket banget. Mama tuh tinggal sama Bapak ya Pak? Iya, sempet tinggal sama saya. Terus ada satu tempat juga saya siapin buat mama. Ini lebaran terakhir sama mama. Tahun berapa ini Pak? Berapa? Tahun sekitar 5 tahunan yang lalu. Apa yang paling dikangenin Pak dari mama? Kangen ngobrol sih, kangen ngobrol. Kangen minta didoain. Karena biasanya tiap ada acara baru pasti hari pertama syuting tuh pasti telepon mama doain Maya. Ini syuting hari pertama doain lancar, nanti kalau jalan tayangnya setiap hari ini. Oh iya Den gitu. Terus kalau mau off air juga belum ngerasa tenang kalau belum denger suara mama. Jadi gue sering banget telepon di backstage. Home band udah opening, Bang Mong, Ma, Den udah mau mulai nih doain ya. Iya Den, bismillah ya.
Mama doain dari sini. Baru pede tuh keluar panggung. Nah itu pun sampai sekarang masih gue lakukan. Ya sekedar mengeluarkan seperti yang Ruben bilang tadi. Sekedar mengeluarkan karena itu udah menjadi kebutuhan gitu. Di saat kita harus menyampaikan sesuatu yang sudah dari dulu kita lakukan. Paling sekali cuma bisa ngedoain. Iya. Nah ini ada foto berikutnya, ini foto Bu Ayu sama Umi. Coba inget gak ini kapan Bu Ayu? Ini nikahannya Siva. Oh nikah, belum lama ya? Belum lama, tahun kemarin. Ayu ini termasuk yang sangat dekat juga sama... Iya, deket banget. Deket Jadi banget. kalau sama kayak Oma sama kayak Pak Denny gitu. Jadi kalau apapun pasti selalu cerita sama ibu. Apalagi Ayu perempuan kan, Iya. pasti lebih dekat ke ibu gitu. ibu. Walaupun ayah juga deket, cuma intensitas komunikasinya sama ibu tuh lumayan sering cerita. Baik sedih, senang apa yang dialamin setiap hari. Sama izin kerja juga. Acara program baru minta doain biar panjang ya. Ya alhamdulillahnya Ayu beruntung gitu ya masih ada ibu. Jadi ya makanya Ayu kerja ya buat orang tua, buat keluarga. Happy Mother's Day Ibu, selamat Hari Ibu. Yes. Love you. Jadi untuk semua ibu, ya semua wanita yang mungkin sudah menjadi ibu, sudah membesarkan, buat saya ya mereka galak, jangan kalian musuhi. Mereka marah, jangan kalian anggap mereka adalah lawan. Mereka kasih tahu kalian dengan keras, itu bukan tandanya mereka mengajari kalian menjadi orang yang keras. Karena saya yakin yang dilakukan oleh mereka adalah mereka ingin melindungi kalian dengan masa depan yang lebih baik. Dan mereka menjaga kalian dengan penuh cinta, itu tandanya mereka akan membiarkan kalian hidup di lingkungan yang penuh dicintai. Jadi jika masih ada ibunya saat ini, ya ungkapkan hati ini, ungkapkan rasa kalian saat ini juga. Gak perlu malu, gak perlu gengsi, karena ketika udah gak ada, sulit mengungkapkannya ya. Hanya di makam, kita belum tahu beliau dengar atau nggak tahu secara yang kayak gitu. Tapi mumpung masih ada, ya jadi ungkapkan itu. Tapi jika tidak ada ya kita terus doakan mereka sehingga mereka juga bisa tetap tersenyum dan mereka merasa kita tidak pernah melupakan mereka. Iya, dan di saat mereka lagi negor kita, mungkin kita dengernya nggak nyaman. Ya. Tapi sadarilah bahwa itu adalah akan menjadi hal yang paling kalian kangen di saat mereka udah nggak ada. Yes. Oke. Baik. Dan untuk judul hari ini, judulnya adalah Kura-kura dalam perahu. Cakep. Bersepatu di hari Minggu. Cakep. Untuk dirimu yang bersamaku, Cakep. pokoknya I love you selalu. Nah, sekarang ini kita kedatangan komedian bersama anaknya yang ganteng dan mulai jadi idola banyak orang ya. Wow. Kita panggil ini dia Kang Sule dan Rizwan. Tingginya udah kalah Kang Sule, udah kebalap. Iya, kebalap semua. Iya. Pintu aja udah naikin semeter. Oh gara-gara dia tinggi pintu rumah lu Iya. lu bongkar. Awalnya kan rumah saya pintunya segini nih. Oh. Lu masuk begini. Iya. Itu kan filosofi, Den. filosofi Iya. Jadi kita tuh semakin tinggi harus semakin merunduk dan merendah. Gitu. Agak ribet hidup di rumah lo ya. Iya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya apa. Ini dia. Rizwan akui bangga dengan Sule. Dia bisa jadi ayah sekaligus ibu buat kita. Wow. Oh keren bahasa. Kang Sule bisa jadi ayah plus ibu. Bisa ngasih ASI juga dong. Iya. Bisa. Anak-anaknya udah gede-gede. Masa masih pakai asi? Iya, gimana sih ayah kalau di rumah? Kayak gini aja. Kayak gini aja. Dia nggak beda. Nggak beda.
Neng udah makan, Neng? Lemes banget ya. Nah maksudnya Ridwan ini bisa jadi ayah dan ibu tuh gimana? Ya dia kan sendiri. Iya. Terus bisa dia maaf ya. Ayah kan sendiri. Ya udah maksudnya keren aja. Ayah bisa apa sih ya sebutannya? Nggak tahu lu yang ngomong gue. Ya pokoknya bagus lah. Tapi gini, kadang ayah sering nggak mungkin cerita atau nunjukin kesedihannya di depan kamu? Nggak pernah. Jadi Nggak pernah. kalau di depan anaknya maunya ceria terus gitu. Iya masuk kamar baru nangis ya. Enggak, WC. Ayah galak nggak tapi? Kalau ayah pernah marah nggak? Jarang banget. Kecuali kalau misalnya besok sekolah tapi bergadang baru. Ayah marah. Baru marah. Nah Kang Sule kan nih lucu banget nih, komedian. Kalau marahnya pelawak gimana sih? Kan? Enggak marah Karena gimana? orang diketawain ya. Kalau misalkan, ini begadang nih udah malam. Lawak ya. Makanya rugi. Jadi pelawak tuh rugi. Nggak ada harganya. Iya nggak ada harganya sambil main game. Lawak mulu. Itu. Makanya gue nggak bisa marah. Tuh, lihat kan? Tapi emang gitu ya. Lu mau komplain apapun, misalnya lu marah di tempat lain, kalau lu udah basic kayak gitu, orang pasti ketawa aja kayaknya ya. Bener, kan rumah gue deket sekolahan SD kan. Kan kadang-kadang anak sekolah suka lewat depan rumah gue kan. Deni Cagur. Kan gue kan orang tua. Iya, orang tua. Jadi gue kan orang tua ya. Bener. Apa kayak Om Deni memang Deni Cagur. Sama ya. Gue juga kayak gitu, no si Ruben. Apa ya bocah suka pada Iya, tapi begitu ya? kalau kayak gitu gue langsung gini, iya kakak. Tapi Kang, saking dekatnya ada kali. pernah nggak ada rasa capek gitu? Maksudnya semuanya Kang Soleh urusin. Baik tentang rumah, anak, kan setiap anak juga punya ceritanya masing-masing nih. Iya, betul. Jadi Kang Soleh juga pendekatan baik ke Iki, ini semuanya beda-beda kan? Iya, beda-beda. Nah, ada capek nggak? Kalau capek nggak ada, Ben capek mah ya kita jalanin aja kan kita hidup di dunia ya. Maksudnya ya udahlah gitu. Kan udah tugas kita Ya. gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang capek ya berarti kita tidak mensyukuri. Syukuri aja. Karena kebetulan anak-anak gue juga ya pada dewasa lah pemikirannya gitu. Nggak terlalu ngerepotin. Dan di rumah juga kan ada yang ngurusin juga kan. Ada bibinya dia kan, ada pamannya. Ngumpul lah di sana gitu. Jadi bagi-bagi tugas lah gitu. Oke. Jadi semuanya udah tahu porsinya masing-masing. Iya, kayak hari ini kan Jan bareng sama ayahnya. Nih Perdi sama Teh Putri lagi pensi gitu. Iki lagi pacaran. Iya, Kegiatan. Oh ya, ayo Itu pacaran termasuk kegiatan. Iya. Karena kan tandanya kan waktunya nggak bisa, ya kan? Kegiatan sambil bapaknya pacaran. slow Iya, ya. sambil pacaran. Papa kamu slow ya, orangnya nggak ribet ya. Enggak. Nah, tapi justru Jan ini mulai mengikuti jejak sang ayah menjadi host. Aku punya tayangannya. Tapi katanya awal Jan terpaksa jadi host karena disuruh ayah. Enggak terpaksa. Emang awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau. Awalnya emang nggak mau. Nah, Kang Sule gimana ngeyakininnya? Apanya? Jan biar coba dulu. Waktu itu pernah cerita juga di sini. Jadi Jan, ayah tuh udah umur kepala 4, sebentar lagi kepala 5, kepala 6. Abah aja kepala 6 udah nggak ada. Kita kan nggak tahu kalau Jan masih seperti ini disuapi terus sama ayah nanti gimana. Jan nanti bakal punya anak, cucu dan lain-lain. Jan harus bisa. Nah disitulah dia baru mikir gitu. Oke. Baru mau ya, akhirnya ke-enjoyan ya, keenakan Ya ya baru di situ mau ya. di situ. Baru mau. Nah Jan waktu awal-awal ngerasa gimana Jan? Sulitnya di mananya? Sampai hari sekarang kan udah enak nih Jan bawain acara. Malu. Oh malu. Jan tuh Pemalu tipikal orang dia yang tuh. nggak bisa diliatin banyak orang. Tapi tadi kok bisa enak bisa ngebecandain ayah. Itu proses akhirnya ya? Proses. Diajarin juga sama ayah? Ya ayah juga sering ngasih tahu kayak harus gini gitu. Belajar. Ya. Oke, nah dari semua banyak nih episodenya Jan nih ya, siapa bintang tamu yang paling Jan suka banget? Ayu Ting Ting, makasih ya Jan. Emang ayo emang pernah kayak ini bukan talk show kan susah jadwalnya.
Belum pernah kalau yang ke ininya. Iya, makanya susah ya kan. Belum, Ayu. Aiki kayaknya. Aiki. Yang pas Aiki. Abang, ya, abang. Yang Aiki seru. Kalau bintang tamu cewek siapa yang Jan suka? Apa Jan kan laki suka sama cewek mah wajar. Siapa? Ziva. Ya udah, Ziva. Kak Ziva. Ya udah katanya. Oh ya Ziva. Dia tuh malas mikir orangnya. Kak Ziva. Jadi kalau Njan tuh orangnya Kang Ya. agak beda sama Iki ya. Kalau Iki itu Beda. orangnya gini, kalau Njan tuh nerima gimana ya aja gitu ya. Iya, kalau Njan tuh orangnya polos lah. Jadi asal jeplak ngomongnya gitu. Kalau awal-awal sih Oke, masih gue berarti nih orang umurannya ya. Njan umurnya berapa tahun sayang? 15. 15. Oh, aku lebih tua, aku 18. Oh, baru Iya, iya. Ya. 18 sebelum Masehi kan? Jadi kalau Njan tuh memang orangnya gimana ayah gitu, dia nurut gitu ya. Ya, penurut kalau dia. Kalau kata ayahnya A, dia B. Ya itu berarti jangan nurut dong. Sekarang kita akan coba tantang Njan nih ya. Njan jadi host dan Kang Sule jadi co-host ya. Ini kita semua jadi bintang tamu. Coba ya. Oke. Jan Ya, sebelah situ berarti Njan situ Jan. Njan. Tanya-tanya. Tanya biasa ya. Assalamualaikum Jan. Halo semuanya. Halo. Ya, kita ini tumben banget kedatangan 3 bintang tamu ya. Wah, ini tim bintang-bintang yang luar biasa. Tanya dong. Ini juga saya nanya. Gimana kan tanya? Kalian gimana kabarnya? Baik. Ya, kalian emang kesibukannya apa biasanya keseharian? Iya biasa ya kalau. Aku biasanya kalau lagi libur ngangon kebo. Iya. Saya mah apa aja yang penting halal, yang penting penting nani, nyawang, bantuin ngetik skripsi, Jauh banget sih dari nyawa ke Mbak, metik skripsi. Tanya, apa aja lah. coba tanya. Nah, lempar batu sebenarnya. Kita kan host sama co-host. Kakak Ruben sama Ayu dan Denny. Iya. Sampai kapan sih di Brownies kalian? Oh sampai lewat. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian. Lama. Bagus banget. Pertanyaan tuh begitu, Iya. mendoakan. Jadi kelihatan tegangnya Iya apa sampai tanya kapan Njan? ya? Apa? Apa tanya apa zodiak? Aku suka ditanya zodiak. Zodiak ya. Iya. Zodiak. Kakak Ruben, zodiaknya apa? Aku Leo. Leo. Agustus, 15 Agustus. Tahunnya aku nggak kasih tahu karena. Tahan dia malu tahunnya Jan. Iya. Dia sebelum Masehi. Aku Leo. Kamu apa zodiaknya? Aku Gemini. Ini Oke, pasti Mina. Neptunus ya? Bukan, itu planet, itu planet. Itu Ini kita ngomongin zodiak. Aquarius, Aku Aquarius. sama Ruben, Agustus juga. Leo. Virgo aku. Virgo Aku sama dia sama terakhirnya. istrinya. Iya. Terakhirnya 29 ya. 29. Kalau kamu? Aku Taurus. Oh, Taurus. Bener pas banget nih. Tahu-tahu diurus kan? Iya. Makanya. Kasih tepuk tangan untuk Jan. Ya kayak gitulah. Wow. Balik lagi. Ini Jan yang hukerin tuh katanya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies. Obrolan. Coba. Apa ngomong apa sih? Kemana, Jan? Jangan kemana. Ngomong apa? Karena anaknya lebih tinggi, jadi bapaknya sepantaran. Coba. Jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies. Obrolan manis gitu. Oke, jangan kemana-mana. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ini Bukan Talk Show.